Halo Brewokers, selamat datang di Kupas. Kita ulas film asik seru. Di video kali ini saya akan mengupas alur cerita film Main tahun 2016. Film produksi Amerika ini mengisahkan seorang marinir Amerika bernama Mike yang harus bertahan hidup di tengah gurun pasir yang dipenuhi dengan 33 juta ranjau aktif setelah ia dan satu rekannya yang bernama Tom tersesat saat sedang menjalankan misi. Kesengsaraan dan keputusasaan benar-benar terasa dalam film ini. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan Mike dan Tom yang nampak sedang mengintai musuh di sebuah gurun pasir. Diketahui Mike dan Tom mendapat sebuah misi untuk menemukan dan membunuh seorang pemimpin teroris di daerah tersebut yang bernama Syed Ashif. Setelah cukup lama menunggu, musuh pun mulai terlihat. Namun saat akan menembak musuh, Mike justru ragu-ragu. Alhasil misinya pun gagal dan ia bersama Tom malah ketahuan. Roger. Wait for the orders. We're looking for a new position. Beruntungnya mereka berhasil kabur dari kejaran para anak buah Syed. Namun bencana lain datang, di mana kali ini mereka harus menghadapi badai pasir yang begitu dahsyat. Mereka meminta kepada markas untuk segera melakukan penjemputan. Namun sayangnya lokasi Mike dan Tom yang begitu berbahaya membuat markas tidak bisa melakukan penjemputan. Markas meminta Mike dan Tom untuk berjalan menuju sebuah desa, sebut saja desa Umuri, yang terletak di sebelah barat dari lokasi Mike dan Tom saat ini. Singkatnya, badai pasir pun berlalu dan Mike beserta Tom memulai perjalanan panjangnya menuju desa Umuri. We can't make the Halos fly there, and ground vehicles were not requested for this mission. The new extract location is far enough from their hideout and from Sandstorm. Sudah lebih dari 3 jam Mike dan Tom berjalan, namun mereka belum juga sampai di desa Umuri. Meskipun begitu, Mike dan Tom tidak menyerah begitu saja. Mereka terus melanjutkan perjalanan, hingga akhirnya mereka menemukan sebuah tanda atau simbol bahaya yang membuat Mike tersadar bahwa di tempat mereka berada sekarang ternyata merupakan ladang ranjau yang terdapat 33 juta ranjau aktif. Namun Tom dengan santainya mengatakan bahwa itu tidaklah benar dan mungkin tanda atau simbol bahaya tersebut adalah strategi musuh untuk membuat Mike beserta Tom ketakutan dan kemudian mengurungkan niatnya menuju desa Umuri. Pada akhirnya Mike dan Tom pun kembali melanjutkan perjalanan karena diketahui tinggal 1 jam lagi mereka bisa sampai ke desa Umuri. Hingga saat mereka sudah kian dekat dengan desa Umuri, tiba-tiba terjadi sebuah hal yang begitu mengerikan. Dan ya, Tom menginjak ranjau dan sialnya ranjau tersebut langsung meledak. Alhasil ia pun terluka parah dan kedua kakinya hancur lebur. Keadaan semakin buruk, di mana Mike yang hendak menolong Tom justru ikut-ikutan menginjak ranjau dan itu membuatnya tidak bisa bergerak kemana-mana. Tom yang sudah begitu putus asa pada akhirnya memilih untuk bundir dengan menembakkan pistol ke kepalanya. Kini hanya tersisa Mike seorang diri di tengah gurun pasir yang dipenuhi ranjau. Mike kemudian mencoba untuk tenang dan mulai mencari cara untuk mengambil radio komunikasi yang berada di dekat jasad Tom. Setelah mencoba berkali-kali, akhirnya Mike berhasil mengambil radio komunikasi tersebut. Namun sialnya baterainya habis dan parahnya lagi baterai cadangannya berada di saku baju Tom. Mike pun harus terpaksa menggunakan alat pengisi baterai bertenaga matahari.
Setelah menunggu beberapa jam, baterai radio komunikasi pun penuh dan ia langsung menghubungi markas untuk memberitahukan kondisi dan keberadaannya saat ini. Mayday, Mayday, Alpha Margo 4 to Hogs End. Do you copy? Base camp here. We've been looking for you for hours, Alpha Margo. Sir, I'm requesting immediate support. Over. Affirmative, Alpha Margo. Your situation is clear. Tapi lagi-lagi, kesialan terus menimpannya, di mana markas tidak bisa mengirimkan helikopter dengan alasan keamanan dan kondisi alam di lokasi Mike yang tidak bisa diprediksi. Mike disarankan untuk menunggu tentara Amerika lainnya yang tengah terlibat baku tembak di dekat perbatasan. Para tentara Amerika tersebut akan sampai di lokasi Mike dalam kurun waktu 52 jam, dengan catatan mereka memenangkan baku tembak di perbatasan. Tidak selang lama, badai pasir yang begitu besar kembali datang. Dengan mengerahkan seluruh tenaga yang ada, Mike berhasil bertahan dari badai pasir yang begitu besar tersebut. Tapi kesialan benar-benar menghukumnya, di mana radio komunikasi yang sudah dengan susah payah ia ambil dari Tom justru harus terbawa badai. Alhasil radio komunikasi tersebut pun kembali menjauh dari Mike. Jam demi jam berlalu, dan kini kondisi Mike benar-benar berada di ujung tanduk. Sampai-sampai untuk minum saja, ia terpaksa harus meminum air kencingnya sendiri. Keadaan tersebut membuat Mike benar-benar putus asa. Ia hampir saja memutuskan untuk budir, karena merasa sudah tidak kuat untuk melewati semua itu. Namun di saat itu juga tiba-tiba terlihat seorang pria, sebut saja Freeman, yang nampaknya merupakan warga desa Umori. Why you stay here? No go home. Freeman kemudian secara perlahan mulai mendekati Mike. Mike pun seketika langsung meminta tolong kepada Freeman untuk mengisikan botol airnya dan juga mengambilkan radio komunikasinya. Thank you. Now. Namun Freeman enggan untuk mengambilkan radio komunikasi milik Mike dengan alasan radio komunikasi tersebut tidak akan berguna. Where you going? You got it, asshole! You need to keep moving on. It's a simple job. Tidak selang lama, anak dari Freeman pun datang dan membawakan botol minum milik Mike yang sudah terisi air. Very grateful. Mike kemudian meminta tolong kepada anak tersebut untuk mengambilkan radio komunikasinya. Namun sayangnya sang anak tidak tahu maksud omongan Mike, dan hal itu membuat Mike kesal. Hingga akhirnya sang anak yang ketakutan memilih untuk pergi, meninggalkan Mike. Singkatnya, malam pun tiba, dan saat api yang Mike buat mulai padam, tiba-tiba segerombolan serigala datang. Beruntung serigala tersebut tidak menyerang Mike, namun naasnya jasad Tom dibawa oleh segerombolan serigala tersebut. Pagi hari pun tiba, dan Freeman lagi-lagi mendatangi Mike. Freeman menanyai Mike dengan pertanyaan yang terkesan konyol. You say me, Beba. You very lucky man. You very lucky man, Mike is Michael. Okay. Meskipun begitu, Mike mencoba untuk bersabar. Ia kembali meminta Freeman untuk mengambilkan radio komunikasinya, dan beruntungnya kali ini Freeman mau mengambilkannya. Waktu pun berlalu, Mike yang sudah kehabisan perbekalan makanan akhirnya secara terpaksa harus memakan kalajengking demi bisa bertahan hidup. Kondisi Mike dari waktu ke waktu makin menurun, mental dan psikisnya mulai terganggu. Ia mengalami halusinasi tingkat parah. Mike berhalusinasi seakan-akan Tom masih hidup, hingga tiba-tiba segerombolan serigala sudah ada di sekelilingnya dan siap untuk menyantapnya. Dengan secara luar biasa, Mike berhasil menghabisi semua serigala tersebut. Singkatnya, waktu pun terus berlalu, dan kini tersisa 7 jam lagi untuk menunggu pertolongan dari rombongan tentara Amerika. Dan di saat itu juga markas akhirnya menghubungi Mike kembali. Namun bukannya kabar baik yang diberitahukan kepada Mike. Markas justru mengabarkan bahwa rombongan tentara Amerika masih terlibat baku tembak dan diperkirakan akan mengalami keterlambatan selama 17 jam menuju lokasi Mike saat ini.
Mike yang mendengarnya pun seketika sangat lemas dan tidak berdaya. Tapi tidak selang lama Marcus memberitahu Mike bahwa tunangan Mike yaitu Jenny ingin berbicara dengannya. Jenny, I'm so sorry. Setelah meluapkan isi hatinya kepada Jenny, Mike tiba-tiba hampir saja pingsan dan terjatuh. Tapi beruntungnya Freeman datang dan langsung menggapai tubuh Mike. Freeman kemudian memberikan ramuan obat kepada Mike. Setelah meminum ramuan dari Freeman, Mike mengalami halusinasi yang luar biasa, di mana semua kenangan masa lalunya yang suram seakan-akan kembali terjadi. Maybe that might help. Sosok Tom pun kembali muncul di hadapan Mike dan kemudian memberitahu Mike bahwa rombongan tentara Amerika mulai terlihat dan nampaknya sedang menuju lokasi Mike. Benar saja, saat Mike tersadar dari halusinasinya, rombongan tentara Amerika menghubunginya melalui radio komunikasi. Mike pun seketika langsung memberitahukan lokasinya. Namun sialnya rombongan tentara Amerika kesulitan untuk mencari lokasi Mike saat ini. Hingga saat Mike akan mengambil suara SOS, ia terkena tembakan dari anak buah Sayid. Beruntungnya kesadarannya benar-benar sudah kembali dan pada akhirnya ia pun berhasil menghabisi semua anak buah Sayid. Stay alive, Mike is Michael. Mike yang melihat rombongan tentara Amerika mulai menjauh dari lokasinya saat ini, akhirnya memutuskan untuk memberanikan diri melangkah dan mengambil suara SOS yang tepat berada beberapa langkah di depannya. Meskipun resikonya ranjau yang diinjaknya akan meledak, tapi apa boleh buat, ia tidak punya pilihan lain. Dan pilihannya pun tepat, ia berhasil melangkah tanpa menyebabkan ledakan karena ternyata yang diinjaknya bukanlah ranjau, melainkan hanya sebuah kaleng. Pada akhirnya Mike berhasil menyalakan suara SOS hingga rombongan tentara Amerika pun menemukannya dan mengevakuasinya. Di akhir film terlihat Mike yang baru saja sampai di bandara dan di sana ia sudah ditunggu oleh tunangannya yaitu Jenny. Mereka berdua pun akhirnya bisa kembali bersama dan saling melepas rindu. Dan film pun rampung. Baiklah, itu dia alur cerita film Mine. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Dan jangan lupa subscribe channel ini, serta nyalain notifikasinya. Saya Rizky pamit, salam Brewokers.